Ini adalah sebuah kasus screening yang kita lakukan pada trimester ketiga, di mana kebetulan kondisi bayi dalam posisi yang cukup tenang, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan detail screening pada trimester ketiga yang sebenarnya sudah cukup telat untuk kita lakukan, tapi kebetulan bisa kita lakukan dengan menyeluruh. Di sini kita melihat fase aktif pada area wajah, di mana bayi kadang-kadang melakukan pembukaan kelopak mata. Jadi kelopak mata sejak dari dalam kandungan memang sudah bisa terbuka pada sekitar 29 minggu seperti kali ini. Jadi bayi kondisinya juga seperti kita, jadi sudah bisa membuka mata, termasuk dia menelan, minum. Nah, di sini kita perhatikan profil wajah yang terlihat normal. Di sini gambaran tulang hidung kita bisa lihat dengan jelas, dahi, bibir, mulut, dagu atas, dagu bawah semua terlihat dengan cukup jelasnya. Kemudian kita coba lakukan rekonstruksi kembali pada fase statis pada saat bayi tidak bergerak. Kita bisa mendapatkan resolusi yang cukup tajam dari gambar. Nah, di sini kita bisa melihat dan kita amati tulang hidung. Kemudian kita bisa melihat bagian dari otak. Keseluruhan struktur otak bisa kita lihat dengan normal. Lapis demi lapisnya kita bisa lihat dengan jelas. Bentuk kepala adalah oval atau lonjong, di mana di sini kita bisa melihat seluruh lapisan kepala. Kemudian kita amati kembali area wajah, lihat bayi meminum air ketuban, menelan. Ini adalah proses normal bahwa bayi juga melakukan proses menelan di dalam tubuh. Nah, kemudian kita lihat area bola mata di mana kita bisa melihat bagian lensa. Ini adalah lensa mata yang bisa kita amati, jernih. Hati-hati apabila kita temukan lensa mata yang keruh, menyerupai katarak, karena dalam kandungan pun bayi bisa terinfeksi dan kita harus bisa melihat. Nah, di sini kita bisa melihat bola mata. Ini bagian hidung, ini bagian rongga bola mata bagian dalam. Nah, kita bisa amati, ini adalah struktur lensa mata dari janin. Nah, ini adalah lensa mata dalam sebuah bola mata atau orbita, terlihat normal. Hati-hati, banyak kasus di mana toksoplasma atau infeksi-infeksi virus terjadi dalam kandungan dan bisa menyerang bagian penglihatan pada bayi. Kemudian kita coba amati bagian wajah. Ini kebetulan bayinya tenang, jadi kita bisa mengamati dengan lebih detail. Kita lakukan rekonstruksi wajah. Nah, kita amati bagian hidung, ini lubang hidungnya, bibir atas, bibir bawah, dagu. Kita bisa amati dengan detail.
Ini masih kita amati pada area wajah janin. Bagian struktur wajah keseluruhan tampak normal. Kemudian kita amati jantung. Di sini kita melihat 4 ruang jantung atau yang kita namakan 4 chamber view. Lalu kita lihat aliran darahnya. Aliran darah pada saat tekanan darah masuk dan keluar ditandai oleh pola warna pada aliran darah jantung. Nah, di sini kita melihat aliran darah jantung secara keseluruhan dari 4 ruangan jantung. Kita bisa lihat aliran darah yang normal memasuki jantung dan keluar dari rongga jantung. Nah, kembali ini adalah bentuk dari aliran darah pada rongga jantung. Nah, ini kita amati lagi seluruh sekat-sekatnya. Di sini kita bisa melihat ruangan bilik kiri dan kanan. Kemudian 3 pembuluh darah besar utama. Lalu ini adalah bagian di serambi. Nah, di sini kita melihat nama-nama dari ruangan: left ventricle, right ventricle, left atrium, right atrium. Atrium adalah serambi, bilik adalah ventricle. Kemudian ada sekatnya yang memisahkan antara bagian kanan dan kiri. Nah, ini adalah aliran darah pada jantung yang normal. Kemudian kita bisa melihat posisi jantung. Pada posisi memanjang juga kita bisa amati aliran darahnya dengan jelas. Nah, di sini kita melihat sekarang aliran darah pada tali pusat. Nah, tali pusat terdiri dari 3 penampang pembuluh darah, 2 arteri yang berwarna merah dan 1 yang berwarna biru atau vena. Nah, di sini kita bisa melihat aliran darah pada tali pusatnya dengan jelas. Air ketuban terlihat dengan normal, jumlahnya bagus. Nah, kemudian kita amati sekarang kaki. Ini adalah bagian dari ekstremitas tungkai bawah. Sangat jelas bisa kita amati bagian dari tungkai kaki. Nah, kebetulan kakinya saling bertumpang tindih. Telapak kaki, ini jempolnya, lutut, semua bisa terlihat dengan jelas. Kemudian kita amati tulang belakang keseluruhan. Seluruh lengkung dari tulang belakang kita amati. Nah, seperti ini kita bisa amati kurvatura atau lengkung dari tulang belakang itu yang kita namakan vertebra spinal. Ya, jadi kelengkungan tulang belakang terlihat keseluruhannya normal. Lalu kita amati plasenta. Ini plasenta, kemudian di tali pusat, jumlah air ketubannya juga terlihat normal. Nah, kita bisa mengamati kemudian aliran darah, dan terakhir kita mengukur biometri janin, mulai dari diameter kepala, lingkar perut, panjang tulang paha, untuk mendapatkan taksiran berat badan janin sesuai minggu 29.